Oke, malam ini kita akan membahas tentang dominasi otak, pembahasan hasil analisa sidik jari bakat. Oke, yang pertama, dominasi otak kanan dan otak kiri. Nanti hasilnya akan ada bentuk seperti ini, tabel. Otak kiri berapa persen, otak kanan berapa persen, dan perbedaannya. Kita itu fokus di perbedaannya dulu. Jadi yang kita lihat itu di perbedaan sini. Nah, di sini itu muncul 3,23%. Kita lihat di sini, kalau kurang dari 3 itu normal. Kemudian kalau 3 sampai 5 itu dominan. Kemudian kalau lebih dari 5% itu mendominasi. Maksudnya seperti ini. Ketika dikurang dari 3 itu bisa hidup normal. Jadi perilaku, kemudian cara berpikir, cara bekerja, ketahanan fisik, kemampuan memori, kecepatan belajarnya itu normal. Segalanya normal. Kemudian kalau 3-5% itu cenderung ke sesuatu. Misal gini ya, perilaku orang otak kiri ini misalkan kasusnya ini lebih dari 3%. Maka kalau dominan, misal perilakunya udah mulai ke otak kiri. Jadi otak kiri itu kan lebih penyendiri. Jadi dia lebih suka menyendiri. Tetapi tetap aja bisa berbaur dengan lebih mudah gitu. Nah, di sini kalau lebih dari 5% ini sudah penyendiri banget. Jadi suka sendirian, suka berpikir, susah bergaul kayak gitu. Jadi kalau di otak kiri dominan, ini kan yang lebih besar kan di otak kiri 51%. Artinya dominan di otak kiri. Kemudian berikutnya, intinya kita melihat perbedaan. Kalau kurang dari 3% artinya aman. Kalau 3-5% artinya ada kecenderungan untuk bertingkah laku seperti otak kiri. Kalau lebih dari 5% maka biasanya yang terjadi itu dominan di otak kiri. Jadi kalau seolah-olah itu otak kanannya seperti tidak berfungsi. Seolah-olah ya, bukan tidak berfungsi secara realnya, namun cuma seolah-olah. Kemudian kelebihan. Di sini otak kanan itu punya kelebihan yang tidak dipunyai otak kiri. Kalau otak kanan itu bisa menangkap gambaran keseluruhan situasi. Jadi misal dalam rapat atau sedang ada diskusi, dia lebih cepat bisa menangkap gambaran tujuan secara umumnya lebih cepat. Nah, kalau otak kiri itu kebalikannya. Dia menangkap detail-detailnya itu lebih cepat. Tapi kadang tujuannya nggak tahu. Itu bedanya. Kemudian di otak kanan itu pintar bersosialisasi. Jadi ketika dia bertemu orang, kemudian memimpin rapat atau membuat intinya yang berhubungan dengan orang lain, dia pintar. Dia tidak perlu mikir, dia tidak perlu berbuat yang lebih, dia udah bisa dengan sendirinya. Kemudian berkomunikasi. Dia bisa ngomong terus menerus tanpa henti, bisa. Kebalikannya kalau otak kiri nggak bisa, dia kalau ngomong lelah gitu. Kalau dominan lebih dari 5% ya yang kita omongkan. Kemudian untuk berinteraksi, otak kanan itu berinteraksi dengan mudah aja. Jadi kalau misal 24 jam 7 hari seminggu itu bersama orang lain, kemudian dia tetap itu bisa. Jadi otak kanan itu marketer, menjual sesuatu, itu pinter. Disitulah kelebihannya. Kemudian kemampuan intuitif, kemampuan merasakan, memadukan ekspresi tubuh seperti menyanyi, menari, melukis, aktris, itu pinter. Jadi gambarannya seperti ini. Kebalikan dengan otak kiri. Kalau otak kiri itu misal sedang marah, dia sedang sedih, itu mukanya datar itu loh. Nggak terlalu ekspresif gitu. Nah, kalau otak kanan itu berbeda. Kemudian di otak kanan itu juga bisa mengendalikan mimiknya. Jadi bisa tiba-tiba sedih gitu. Jadi saya pengen sedih. Nah, raut mukanya itu bisa sedih. Kemudian saya pengen seneng. Raut mukanya bisa seneng. Jadi seperti aktor lah. Itulah kelebihan dari otak kanan. Nah, di sini kelemahannya.
Otak kanan itu tidak detail oriented. Jadi tidak suka melihat detail-detail. Jadi pengen karena dia menangkap gambaran umum, maka dia tidak menyukai langkah-langkah detailnya. Jadi untuk langkah detail itu memang dikerjakan oleh otak kiri. Kemudian tidak suka dengan pelajaran yang memaksa otak bekerja keras seperti matematika, fisika, kimia, dan sains. Jadi kalau ini lebih dari 5%, maka ini jadi masalah gitu ya. Biasanya selama saya melakukan analisa ini jadi masalah. Saya pernah mendapatkan dari pengalaman itu otak kanan oriented dominan namun menjadi guru matematika. Bisa, ternyata bisa. Namun dengan syarat kalau di kasus saya itu akhirnya lebih dari 120 di hasil analisanya ini. Artinya dia sebenarnya memang didukung oleh IQ yang tinggi sehingga dia tetap bisa melakukan tetap bisa menghitung matematika walaupun kemungkinan sedikit dipaksakan gitu ya. Kemudian tidak menyukai hal-hal yang teratur. Kemudian suka kebebasan. Nah, itu otak kanan itu kalau ada aturan itu lebih suka hal-hal yang bebas. Jadi apa ya? Pengusaha lah. Jadi kalau jadi pegawai ini pusing. Kenapa? Karena banyak diatur. Jadi kalau ada pegawai atau ya ada pegawai susah diatur, mungkin otak kanannya tinggi. Tapi nggak mesti juga. Nggak mesti ya. Ini hanya salah satu dasar kenapa susah diatur. Berikutnya, kelebihan otak kiri. Berpikir sebab akibat dalam memecahkan masalah, problem solving. Yang jadi masalah di sini, ini hal yang tidak dimiliki oleh otak kanan. Namun, otak kanan itu ketika dia problem solvingnya itu cepat. Jadi improvisasinya cepat. Nah, otak kiri memang dia problem solving. Dia memikirkan dari berbagai aspek, efisiensi, efektivitas, apakah ini ekonomis atau enggak. Kemudian dia berpikir banyak hal. Dengan adanya pemikiran yang banyak hal ini membuat problem solvingnya itu lama. Jadi dalam memikirkan problem solving, otak kiri itu lama. Beda dengan otak kanan. Memang dia memikirkannya itu nggak terlalu banyak detail. Jadi efisiensi nggak dipikir, tapi cepat gitu ya. Jadi kalau misal olahraga itu memang otak kanan lebih kuat. Namun ketika nanti memasang strategi, otak kirinya yang harus jalan. Kemudian menggunakan logika rasional, jelas ya. Kemudian detail oriented, kebalikannya dengan otak kiri. Disiplin, kemudian berpikir secara teknis dan penuh aturan. Nah, ini kebalikannya juga. Jadi kalau otak kanan tidak suka tidak suka aturan, kalau otak kiri malah suka aturan. Kemudian melakukan sesuatu dengan perhitungan yang matang atau perencana. Nah, ini yang jadi masalah seperti ini. Jadi apapun direncanakan oleh otak kiri itu. Misalkan gini ya, kita mau pergi ke mana itu. Dia otak kiri itu sudah memikirkan berapa jarak antar kotanya. Kemudian dia berpikir berapa bensin yang dibutuhkan, berapa liter gitu ya. Kemudian dia berpikir apa aja yang harus dibawa, kemudian jalannya lewat mana, kemudian dia sudah mengecek kira-kira nanti harus ngisi bensinnya di mana, kemudian dia harus makan di mana, kemudian kira-kira butuh minum berapa, kemudian kalau saat ini kan butuh power bank ya, nah butuh power bank berapa mAh, sampai seperti itu. Yang ikut berapa orang, sudah sampai difikirkan sedetail-detail seperti itu. Nah, hasilnya ini jadi lama gitu loh. Itulah otak kiri. Kemudian kelemahan otak kiri, kurang pandai bergaul, jelas, karena ini kebalikannya dengan otak kanan ya.
Kalau otak kanan itu pintar bergaul, kemana aja dia punya teman, itu biasanya. Kemudian respon sangat lambat, itu yang tadi. Jadi ini parah loh kadang. Jadi otak kiri itu parah. Misal ada tabrakan di depannya, biar gitu. Dia diem aja loh. Mungkin kan kita sering menyalahkan, itu ada tabrakan di depannya, kok orangnya tetap diem aja, dia nggak merespon, nggak nolong. Enggak. Jadi memang seperti apa ya? Memang nggak merespon otaknya. Jadi pengen apa gitu dia memang malah diem gitu loh. Jadi untuk merencanakan sesuatu ini saya harus gimana, itu diem dulu. Dia mikir. Tadi kan perencana ya, jadi apapun direncanakan, dan ini bikin seperti kalau orang lihat itu apa ya, lola gitu loh. Jadi sepintas orang otak kiri oriented itu lola, padahal dia sedang memikirkan sesuatu yang lebih efisien. Tapi kan orang lihatnya lola, terlalu perencana sampai ke tingkat detail. Tadi udah dibahas ya. Kemudian lambat memahami tujuan utama karena terlalu memikirkan hal-hal detail. Ya. Kemudian butuh waktu sendirian yang panjang. Nah, ini kebalikannya. Kalau otak kanan itu suka berinteraksi, suka bersama orang lain. Nah, di sini kebalikannya. Kalau otak kiri itu harus memiliki waktu sendirian karena dia harus memikirkan sesuatu. Itu kelemahannya. Nah, di sini ada bedanya dalam tabel ya, perbedaannya otak kanan dan otak kiri. Kalau otak kanan itu suka bicara, otak kiri suka mikir. Otak kanan improvisasi, otak kiri rencana. Otak kanan suka kerja di luar kantor, kalau otak kiri suka bekerja di ruangan. Otak kanan ingatan bentuk hafalan, otak kiri ingatan bentuk visual dan suara. Ya, hampir sama lah. Intinya otak kiri berpikir ingatannya itu bersifat urutan gitu, langkah-langkah. Kemudian otak kanan itu berpikir praktis, kemudian otak kiri berpikir dengan logika. Berpikir praktis itu cepet gimana. Kemudian kalau ini kan logikanya sebab akibat lah kayak gitu. Kemudian otak kanan nyaman di keramaian, kemudian otak kiri itu nyaman ketika sendirian. Kebalikannya ya. Otak kanan itu manajer, otak kiri itu pemimpin, leader. Otak kanan itu marketing, otak kiri itu di produksi. Otak kanan berorientasi pada tujuan, kemudian otak kiri berorientasi pada detail. Kira-kira seperti itulah perbedaannya. Nah, ini tidak akan terlihat ketika masih di bawah 3% perbedaan otak kanan dan kirinya. Jadi kalau otak kanan kiri kurang dari 3%, maka ini bisa semua. Jadi misalkan kerja di luar bisa, kerja di ruangan juga bisa. Ya suka bicara, ya suka mikir, gitu. Jadi itu aman, imbang. Ya berpikir praktis, ya berpikir logika, ya bisa manajer, ya bisa pemimpin, ya bisa marketing, ya bisa produksi. Oke, seperti itu. Jadi kalau kurang dari 3%. Nah, kalau lebih dari 5%, maka di sini akan terlihat sangat jelas. Oke, seperti itu ya.